negara. Salah satu materi pilar negara yaitu Pancasila. Nanti di kesempatan yang lain atau mungkin saya akan share video terkait dengan secara umum gambaran SKD CPNS itu seperti apa dan strateginya seperti apa. Jadi untuk di kelas saya fokuskan untuk membahas langsung materinya. Jadi jangan kaget teman-teman sekalian. Kalau saya kecepatan nanti silakan chat atau bilang ke Kak Alex supaya Kak Alex bilang ke saya, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi Pancasila. Mungkin teman-teman sekalian sudah dikumandangkan setiap minggu. Kalau sebelum pandemi mungkin ada upacara terkait dengan pembacaan Pancasila. Pancasila itu sendiri nantinya kita akan mempelajari apa saja. Pertama ada pengertian Pancasila mulai dari huruf kata panca dan sila, sejarah lahirnya seperti apa, asal mula atau kausa, ini kata-kata kunci ya. Kalau misalkan kita ujian SKD, terus ada kedudukan Pancasila dalam kenegaraan, misalkan dalam masyarakat seperti apa, fungsinya seperti apa, dan yang terakhir itu adalah pengamalan. Di bagian pengamalan ini, Anda pasti lebih kritis ketika sudah memahami kedudukan Pancasila, fungsinya apa, dan sejarah lahirnya seperti apa. Daripada Anda langsung terjun dan mengingat-ingat sila ini sila keberapa. Karena nanti dalam pengamalan Pancasila ini ada kalimat-kalimat kunci dan itu sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pengertian Pancasila itu sendiri. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca bahasa Sanskerta artinya 5 sedangkan sila artinya dasar. Dan Pancasila itu sendiri itu dijadikan sebagai apa sih? Jadi dalam konteks negara Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ideologi ini sebetulnya lebih luas lagi. Nanti kalau misalkan kita belajar Pancasila bisa kita tarik mundur ke ideologi, tapi untuk pertemuan ini saya khususkan belajar Pancasila. Nah, ideologi itu nanti di dunia kita bagi menjadi dua sebetulnya. Ya, ada ideologi yang sifatnya itu terbuka dan ada ideologi yang sifatnya tertutup. Pancasila itu termasuk dalam ideologi yang sifatnya terbuka. Arti terbuka seperti ini. Dia boleh tuh masuk budaya dari negara lain tapi selektif. Sedangkan tertutup, dia tidak mau menerima pengaruh dari budaya atau ideologi negara manapun. Nah, contoh ideologi yang sifatnya tertutup itu adalah komunis, ya. Jadi Pancasila itu sifatnya dia terbuka tadi ya, menerima perkembangan zaman, budaya negara lain tapi selektif. Kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila, dia tidak boleh dibiarkan masuk. Oke? Itu. Selanjutnya, Pancasila itu juga memiliki kedudukan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada bedanya teman-teman. Yang pertama, dulu dalam masyarakat berarti dia nanti menjawabnya harus dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat. Jadi ini bedanya nanti ya. Ketika Anda dapat soal, mana sih yang kira-kira kedudukannya untuk negara, berarti saya arahkan ke ideologi. Sedangkan kalau misalkan yang diarahkan untuk rakyat, berarti menjawabnya dia pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Nah, selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Jadi kalau masih ingat tadi dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Boleh masuk negara lain asalkan nilainya itu masih sesuai tapi selektif gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ujikan entah di latihan atau di kuis ya. Anda ingat-ingat saja. Jadi ada kedudukan Pancasila secara hukum. Jadi secara hukum itu tentu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kedudukan Pancasila itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa itu? Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur terkait dengan tata urutan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan Anda seorang lawyer ataupun pemerintah, Anda kalau misalkan mengcounter pendapat atau membuat aturan pelaksanaan itu merujuknya ke sini. Nah, tapi undang-undang ini sebetulnya sudah diamandemen, tapi yang bagian Pancasilanya tidak diamandemen. Bagian Pancasila yang tidak diamandemen itu apa?
Jadi Pancasila itu kedudukannya sebagai sumber ya dari segala sumber hukum. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sumber hukum? Jawabannya bukan. Jadi Pancasila itu bukan sumber hukum, tapi sumber dari segala sumber hukum. Ya, loh Kak, kenapa seperti itu? Karena kalau kita belajar sumber hukum, nanti kalau misalkan ada di Fakultas Hukum atau di PKN ya biasanya ada itu, sumber hukum nanti dibedakan menjadi ada hukum positif, ada traktat, ya, ada doktrin. Nah, itu sumber hukum. Sedangkan Pancasila di sini adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan sekali lagi, dia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oh ya, saran saya nanti kalau misalkan saya mengajar, silakan Anda siapkan catatan gitu ya, sambil mencatat hal-hal yang penting gitu. Selain nanti Anda dapatkan di suplemen. Selanjutnya, Pancasila ini sejak lama sudah dikenal ya. Di mana itu? Di sini ada dua buku. Yang pertama ada Negara Kertagama dan buku Sutasoma. Nah, Anda ingat-ingat bahwa Negara Kertagama itu karangannya Ampru Prapanca, sedangkan kitab atau buku Sutasoma dia karangannya Empu Tantular. Kalau ditanya Pancasila itu ada sejak kapan ya? Nah, Pancasila itu ada sejak kapan? Ya berarti sejak zaman dahulu sebetulnya. Zaman kerajaan ini. Tapi kalau istilah Pancasila itu ada sejak kapan? Itu nanti jawabannya di sidang pertama BPUPKI. Ya, sidang pertama BPUPKI yang berbicara saat itu adalah Insinyur Soekarno. Ya, jadi bedakan nanti ketika ada ditanya sejak kapan Pancasila itu ada? Ya sejak zaman dahulu kala, zaman Majapahit. Kalau istilahnya ada sejak kapan? Sidang pertama BPUPKI. Gitu ya. Oke, selanjutnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini memuat apa saja sih dan kita harus mengarahnya kemana Kak? Kalau misalkan Pancasila kita kaitkan dengan bagian pembukaan. Jadi UUD 1945 itu kan terdiri atas dua bagian ya. Ada pembukaan dan nanti ada bagian yang terkait dengan pasal-pasal. Kalau di bagian pertama memuat apa saja yang ada di UUD itu dan kita kaitkan dengan Pancasila ini nanti kita kaitkan. Jadi yang pertama pernyataan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa. Jadi kalau Anda yang hafal bagian pembukaan, Anda bisa cermati di situ. Nah, yang kedua, pernyataan tentang hasil perjuangan. Yang ketiga, pernyataan telah merdeka. Dan yang terakhir adalah dasar kerohanian dari Pancasila itu sendiri. Jadi kalau ditanya Pancasila itu ada di mana, secara tertulis itu nanti jawabannya di bagian pembukaan ya. Tapi kalau Pancasila mendasari di bagian apanya undang-undang, itu ya semua didasari oleh Pancasila, begitu ya. Oke, jadi sekali lagi kalau ditanya Pancasila itu tempatnya di mana sih? Di bagian pembukaan. Alinea keberapa? Alinea keempat. Tapi kalau apakah UUD itu didasari oleh Pancasila? Ya tentu, pasal-pasal yang ada di dalamnya, semua alinea di situ pasti didasari dari Pancasila. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang saya bilang tadi. Kita kaitkan antara pokok pikiran dengan suasana kebatinan. Nah, ini makanya kalau misalkan teman-teman ketika SMA itu ada istilah Gama Patua, ya. Apa sih pokok pikiran yang ada dalam UUD 1945? Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Jadi pertama, pokok pikirannya itu adalah negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan. Nah, kalau ditanya sekarang, itu terkait sila keberapa gitu. Tentu Anda akan mengurutkan ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan. Oh, persatuan berarti sila ketiga. Begitu kan? Kalau misalkan Anda dapat kasus, misalkan ada suatu kasus, terus Anda ditanya, terkait dengan hal tersebut, pokok pikiran yang mendasarinya adalah titik-titik dan silanya keberapa titik-titik. Misalkan seperti itu. Nah, Anda tinggal menghafalkannya saja. Cara menghafalkannya gampang sebetulnya. Di sini sudah saya singkat menjadi Gama Patua. Ingat Gama Patua itu apa? Nanti diingat Gama Patuanya saja tapi tidak ingat
hubungan apa dengan apa. Jadi hubungan Pancasila dengan pokok pikiran UUD 1945, ya, Gama Patwa. Pokok pikiran pertama terkait dengan sila ketiga, begitu maksudnya. Pokok pikiran kedua terkait dengan sila kelima. Pokok pikiran sila ketiga, pokok pikiran ketiga terkait dengan sila keempat dan pokok pikiran keempat terkait dengan sila pertama dan kedua. Gama Pat. Dari sini mungkin teman pasti hafal lah ya. Kalau misalkan saya tanya apa tadi hubungannya, pasti jawabnya Gama Patwa. Tapi jangan sampai lupa Gama Patwa tadi apa ya ganya ya gitu. Jadi ga 3, ma-nya di sini 5, pa-nya di sini adalah 4, tu di sini adalah ke 1 ya. A di sini adalah 2 gitu. Kalau misalkan ini biasanya bisa juga dibalik kedua dan pertama gitu. Nah, terserah. Di sini hubungannya supaya lebih mengingat tadi Gama Patwa. Oke, selanjutnya. Sekarang berdasarkan fungsinya ya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila tadi fungsinya sebagai dasar yang statis. Jadi kalau misalkan anak IPA nih biasanya ada ikatan statis, ikatan dinamis ya. Jadi supaya lebih mengingat di sini ada statis, dinamis dan ikatan. Statis itu artinya kan diam ya. Diam. Artinya di sini bahwa Pancasila itu adalah dasar yang kekal maksudnya. Dan inilah fungsi 45. Sehingga dasar yang sifatnya statis ini memiliki arti, kata kuncinya satu, dia kekal, yang kedua tidak boleh diubah. Jadi ada bagian yang di Indonesia ini, dalam ketatanegaraan kita, ada yang nggak boleh diubah sama sekali, teman-teman. Apa itu? Satu Pancasila, yang kedua adalah pembukaan UUD 1945. Saya ulangi lagi, dasar statis itu tadi sifatnya kekal dan yang kedua artinya tidak boleh diubah. Dan yang tidak boleh diubah di negara ini adalah satu tadi Pancasila, yang kedua adalah pembukaan UUD 1945. Itulah mengapa dinamakan dasar yang statis. Selanjutnya, dinamis. Nah, dinamis di sini maksudnya bahwa Pancasila itu membawa tuntutan yang dinamis. Apa arti lainnya sebetulnya Kak yang lebih mudah dipahami? Jadi sebetulnya Pancasila itu akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Bagaimana caranya negara itu mencapai cita-cita atau tujuan bangsa, terserah caranya bagaimana, yang penting sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila sifatnya tadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, yang selanjutnya itu sifatnya adalah sebagai ikatan, fungsinya sebagai ikatan. Nah, kalau ikatan Anda bayangkan berarti sebuah tali misalkan mempersatukan sapu lidi. Dia mempersatukan seluruh warga negara yang ada di Indonesia ini tanpa memandang golongan maupun perbedaan. Nah, saya ulangi lagi ya. Statis. Ini supaya mungkin teman-teman yang nyatat. Statis artinya dia kekal. Ya, artinya kekal sampai kapanpun bakalan tetap ada. Yang kedua, arti statis itu sendiri adalah nggak boleh diubah. Dan yang tidak boleh diubah di negara ini adalah satu tadi Pancasila, yang kedua adalah bagian pembukaan. Oke. Selanjutnya adalah tuntutan yang dinamis. Arti tuntutan yang dinamis di sini, jadi dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Negara dapat melakukan apapun untuk mewujudkan cita-cita nasional atau tujuan bangsa, tapi tetap harus berdasarkan Pancasila gitu. Dan kalau ikatan tadi adalah dia sebuah kayak diibaratkan tadi ya, ada lidi, terus ada talinya, dia diibaratkan sebuah tali yang mengikat antar warga negara tadi ya, tanpa melihat golongannya, tanpa melihat perbedaannya gitu. Oke, selanjutnya ini ada fungsi lainnya nih. Kalau tadi dilihat dari lingkup jangkauan sasaran. Nah, sekarang kita lihat nih dalam konteks ketatanegaraan bagaimana, kalau misalkan dalam masyarakat bagaimana, kalau dalam pribadi bagaimana. Oke, kata kuncinya teman-teman ya, kalau yang bagian A itu dia negara, ya. Kata kunci yang kedua, yang B, kata kuncinya adalah masyarakat. Dan yang C itu adalah pribadi. Saya ulangi, yang A itu adalah negara, ya. Yang B itu adalah masyarakat. Dan yang C itu adalah pribadi. Oke.
Maksudnya bagaimana? Jadi fungsi yuridis ketatanegaraan di sini definisikan adalah fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara. Yuridis ketatanegaraan itu artinya dikaitkan dengan hukum. Yuridis ketatanegaraan itu tidak dapat dipisahkan sama yang tadi kita sebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, sumber dari segala sumber hukum. Nah, artinya Pancasila itu harus mendasari seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Tak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada harus dibatalkan gitu ya, kalau misalkan dia bertentangan. Jadi Pancasila ini mendasari seluruh aspek dalam ketatanegaraan. Luas lagi kita nanti belajar sistem pemerintahan. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif gitu maksudnya ya. Kalau sosiologis dia diberatkan sebagai pengatur ya, pengatur dalam hidup masyarakat. Jadi bedanya dengan etis dan filosofis ini nanti akan dikembalikan pada pribadi. Sedangkan sosiologi berarti kan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Nah, makanya di sini diartikan bahwa Pancasila itu memiliki fungsi fisiologis yaitu sebagai pengatur hidup kemasyarakatan. Nah, kalau tadi saya bilang etis dan filosofis itu adalah sesuatu yang sebetulnya dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Nah, apa di sini fungsinya Pancasila bagi tiap individu ya. Jadi fungsi Pancasila bagi setiap individu itu sebagai pengatur tingkah laku. Ya. Orang menyebutnya sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system, ya. Way of thinking itu berarti kan tentang cara berpikir, ya. Philosophical system itu nanti terkait apa saja sebetulnya. Itu sebetulnya nggak terkait dengan tingkah laku saja. Jadi secara umum kalau kita bicara etis dan filosofis ya cara berpikir, ya, nggak radikal gitu misalkan. Terus misalkan cara bertingkah laku gitu. Oke, itu tadi fungsi Pancasila. Selain tadi dinamis, statis, dan ikatan, di sini ada yuridis, ketatanegaraan, sosiologis, etis, dan filosofis. Oke, kita masuk ke sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila ini tidak lepas sebetulnya dari BPUPKI, ya. Nanti kita akan kaitkan ke sana. Di awal mulanya Jepang kalah, ya, kalah perang dan meminta dukungan. Akhirnya kan dia menyajikan kemerdekaan. Akhirnya Indonesia diminta untuk membentuk badan ya yang mempersiapkan kemerdekaannya. Dan kalau mempersiapkan kemerdekaan itu harus ada apa saja sih sebetulnya? Ini pertama ada dasar negara, yang kedua ada konstitusi sebetulnya. Nah, makanya dengan dibentuknya BPPKI itu dia mewujudkan terbentuknya dasar negara tadi. Dasar negara itu ke sidang ke berapa BPPKI? Jadi sidang pertama. Nanti akan ada 3 tokoh, setelah ini akan dijelaskan ya. Di sidang BPUPKI yang pertama inilah akan digodok terkait dengan rumusan Pancasila. Jadi awalnya belum rumusan Pancasila gitu bukan. Jadi awalnya namanya itu rumusan dasar negara gitu. Setelah ada istilah dari Insinyur Soekarno akhirnya kita kenalnya sebagai rumusan Pancasila saat ini gitu. Nah, di sini ketika sidang PPP pertama salah satunya dia membahas terkait dengan dasar negara yang seperti tadi saya sampaikan. Ada 3 tokoh, yang pertama adalah Yamin, Mr. Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Kalau kita lihat ini sudah diurutkan berdasarkan tanggal mereka pidato. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang mengusulkan dasar negara? Jadi yang mengusulkan dasar negara itu ya 3 orang ini. Ada Pak Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 3 orang ini saja. Dalam pidatonya di sidang pertama BPUPKI. Oke, kita lihat apa yang mereka usulkan. Pertama, ada Pak Yamin. Pak Yamin melakukan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Ya, di sini ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Yang biasa keluar itu yang mana Kak? Jadi supaya terarah belajarnya ya teman-teman sekalian. Jadi ada paradigma seperti ini teman-teman. Jadi kalau pas zaman saya SKD, itu SKD saya tahun 2017, pilihan nanti ya, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan seterusnya misalkan.
mana yang punya Pak Yamin gitu pertanyaannya. Atau dibalik, pilihan A, B, C, D berikut ini mana yang semuanya itu punya Pak Yamin gitu misalkan. Nah, tapi setelah semakin lama jadi itu lebih kepada problem solving. Kalau ada masalah ini Anda harus melakukan apa gitu. Tapi ini tetap nggak hilang gitu ya, tetap nggak hilang. Kalau dulu tuh lebih banyak soal-soal yang sifatnya teori, tapi kalau sekarang itu teorinya dikit, apa namanya, eh, problem solvingnya itu lebih banyak gitu. Manusiaan, tu ketuhanan, ra kerakyatan, jahnya kesejahteraan rakyat. Terus ada tuan, gatin, murah di sini. Kalau Dokter Supomo itu biasa menghafalkan seperti itu. Wajib dihafalkan nggak Kak? Lebih baik hafal daripada tidak tahu sama sekali gitu ya. Tuan, gatin, murah. Misalkan tu persatuan, ga kekeluargaan, tin di sini adalah maksud saya keseimbangan lahir dan batin ya. Murah, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir tentu saja Insinyur Soekarno tadi ya. Tanggal 1 Juni 1945. Dan disinilah lahirnya istilah ya, lahirnya istilah Pancasila. Jangan terkecoh nanti ya kalau misalkan dia bilang cuman istilah saja, bukan Pancasilanya, berarti istilahnya cuman ada pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sini ada kebangsaan Indonesia, terus internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau 5 rumusan dasar negara ini dinamakan Pancasila. Sebetulnya Pak Karno itu mengusulkan Ekasila dan ada Trisila juga. Jadi kalau misalkan ditanya Pak Soekarno itu mengusulkan berapa rumusan dasar negara, itu jawabannya 3. Ya, ada Ekasila, terus ada Trisila, dan yang jumlahnya 5 saat ini saya tampilkan di layar, itu namanya Pancasila. Ya. Oke, ini tadi saya katakan bahwa lahirnya Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni, istilah Pancasila itu sendiri. Tapi nanti kalau ditanya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara tanggal berapa? Jangan tanggal 1 Juni. Ya. Kalau ditetapkan sebagai dasar negara nanti di sidang pertama PPKI, ya, 18 Agustus 1945. Kalau misalkan ditanya hari lahirnya Pancasila kapan? Ya sejak muncul istilah Pancasila itu tanggal 1 Juni ya oleh Insinyur Soekarno tadi gitu. Oke, panitia 9. Panitia 9 dia tugasnya apa saja gitu ya. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno itu memberikan rumusan Pancasila. Nah, panitia 9 nanti merumuskan dasar negara. Yang salah satunya nanti dituangkan dalam Piagam Jakarta dan sebetulnya nggak jauh-jauh dari pendapat salah satu tokoh yang 3 tadi ya. Pendapatnya diambil dijadikan dasar negara, namakan Pancasila. Nah, panitia 9 ini akhirnya ya di sini membuat atau menghasilkan lebih tepatnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini kalau kita lihat mirip dengan bagian pembukaan UUD 1945. Yang berbeda adalah yang saya cetak tebal di sini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan pertimbangan beberapa pihak, banyak pihak tentunya, karena Indonesia itu tidak hanya Islam saja, akhirnya diubah. Yang 9 itu adalah Piagam Jakarta, tanggalnya 22 Juni 1945. Akhirnya Piagam Jakarta ini adalah cikal bakal dari pembukaan UUD 1945 dan yang di dalamnya itu bagian alinea keempat ada Pancasila. Dan yang perlu diingat lagi, di Piagam Jakarta Pancasilanya sila pertamanya diubah, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi di awalnya ketuhanan dengan menjalankan dan kewajiban menjalankan syariat Islam
Oke, ini tadi ya yang kita ubah. Akhirnya diubah menjadi seperti ini. Tanggal berapa dan acaranya apa ya. Jadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang sah itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, ingat-ingat 18 Agustus 1945 pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Di sidang BPUPKI yang pertama ini agendanya tidak hanya mengesahkan dasar negara sebetulnya. Nanti mengesahkan juga UUD 1945 sebagai konstitusi, ya. Teman-teman, suara saya masih jelas? Halo, Kak Alex? Suara saya jelas, Kak? Jelas, Kak, jelas. Oh, jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Oke, sip. Thank you. Aman, Kak Nafis. Jelas, Kak, jelas. Udah nggak ada hujan. Oke. Oke, Selanjutkan. teman-teman, mungkin sekalian apakah terlalu cepat Kak Nafisnya atau terlalu lambat? Oh iya. Coba deh saya kasih feedback dulu deh. Apakah saya terlalu cepat? Iya, Kak, terlalu. Mungkin Oke, Kak Nafis. Ya, Kak, lumayan. Agak sedikit terlalu cepat. Kecepatan. Iya, sip. Iya, Kak, kecepatan, Kak. iya, kakaknya ini pun. Melihat PowerPoint-nya agak sedikit terlambat Thank you. nyatetnya. Oke, Nanti kalau misalkan materinya hitungan, peringatkan aja, nyalakan mic-nya. Ini biasanya kalau hitungan saya lebih semangat. Nanti teman-teman takutnya bisa lambat. ngasih itu ya, ngasih raise hand ya. Jadi teman-teman Kak Nafis pun bisa clear gitu, teman-teman. Misalkan terlalu cepat bisa raise hand, terus ketik di komentar, Kak, terlalu cepat, nah boleh juga teman-teman. Jadi yang penting senyamannya teman-teman ya. Ya, Kak. Oke, Kak Nafis, silakan digas Yang raise lagi. Siapa ini? KI 0014, ada yang mau ditanyakan dulu? Iya Kak, mau nanya yang tentang anggota panitia 9 tadi Kak, di situ belum Kakak jelaskan. Anggota panitia 9, siapa aja maksudnya? Iya. Oh iya, oke. Ini ada apa namanya? Ada jembatan keledainya sebetulnya ya. Kalau nanti saya tunjukkan bukunya mungkin ya. Saya share screen di akhir mungkin. Jadi kalau saya menghafalkannya sebagai nota ya. Nota, coba ditulis nota. Jadi Soekarno Hatta ya. Nota. Selanjutnya kata selanjutnya adalah nota nobar. Ya. Nota tadi adalah nonya Soekarno, tanya Hatta, terus nobarnya itu adalah Abikusno, ya. Barnya itu adalah Subarjo. Saya ulangi, nota, nobar, Soekarno Hatta, Abikusno, sama Subarjo. Nota, nobar, salkir, ya. Salkir, tebak. Sal yang ada salnya adalah Agus Salim. Kirnya adalah Abdul Kahar Muzakir. Saya ulangi lagi ya. Nota, Soekarno, Hatta, nobar, Abikusno, Subarjo, salkir, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, itu adalah Kiai Haji Wahid Hashim ya. Nota nobar salkir kata yang terakhir Maya, Maramis dan Pak Yamin. Diulang ya. Nota nobar salkir Maya. Jangan ketawa sendiri ya teman-teman. Saya ngajar sambil ketawa. Oke, saya ulangi. Nota nobar salkir Maya, Soekarno, Hatta, Abikusno, Subarjo, Agus Salim, salkir Abdul Kahar Muzakir, kehnya adalah Kiai Wahid Hashim, dan mayanya adalah Maramis dan Pak Yamin. Oke, itu tadi anggota panitia 9. Nota nobar salkir Maya. Mungkin bisa Oke, saya diketik lanjutkan di itu ya. Kak, diketik di chat. Nah. Kayak mana caranya? Bentar ya.
Di chat Bisa. Kak. Oke. Biar nggak ngawang-ngawang ya, teman-teman. Oke, sudah muncul ya? Oke. Sebentar. Sudah dicatat? Saya pengen, ini siapa coret-coret? Oke, coba siapa nih yang on cam? Anissa boleh deh. CI003, coba. Nota. Anissa, nota tadi siapa? Soekarno-Hatta. Soekarno Hatta. Oke. Erik CI000. Erik, bisa hidupkan mungkin mic-nya? Maaf Kak, salah tekan Kak. Wis. Enggak apa-apa. Pelan-pelan. Sebutkan. Kan tadi notanya udah. Nobarnya sekarang. Siapa Iya, Kak. nobar itu? Bisa? Atau enggak Widya deh boleh. Belum kecatat Kak. Belum dicatat. Chat saya masuk kan? Chat saya masuk ya? Nota nobar Salkir Masuk, Kemaya. Kak. Masuk. Masuk Oke, Kak. silakan dilihat lagi. Nih saya terangkan lagi nih ya. No-nya tadi Soekarno, nota tanya adalah Hatta, nobar Abikusno dan Subarjo, Salkir Agus Salim, kirnya adalah Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Maya Maramis dan Yamin. Sudah dicatat teman-teman sekalian? Oke ya, saya coba stop share. Ada yang mau setor hafalan nggak? Kalau ada yang sudah hafal, coba, saya pengen tahu. Ada yang mau setor hafalan? Nota nobar Salkir Kemaya. Soekarno Hatta Abikusno Subarjo. Oke, Agus silakan. Salim. Muhammad KI 00015, silakan. Gak apa? Nota nobar Salkir Kemaya. Oke, terus? Soekarno Hatta Subarjo Agus Salim Kahar Mentahir Ini nama Wahid orang Hashim itu Maramis Yamin ini loh ya. Maya Maris Yang Yamin. dodol itu kalau mau ganti nama, ayo coba namanya yang jelas. Nota dulu ya. No-nya siapa? Soekarno Oke. Tanya? Hatta Oke. Nobar, no-nya? Abikusno Oke. Barnya? Subarjo Oke. Salnya? Salkir? Sal? Agus Salim. Oke. Kirnya? Abdul? Kahar Mentahir. Mutahir siapa? Itu tetanggaku itu. Abdul Kahar Muzakir. Oke. Terus ke? Kiai Haji Wahid Hashim. Oke. Maya? Manya? Maramis Yamin. Oke. Oh sip. Oke. Saya kira teman-teman kalau metodenya